Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Pernah gak sih teman-teman ngerasain sebuah perasaan suka sama seseorang? Siapapun itu, entah itu gebetan kita atau orang yang kita kagumi. Intinya adalah kita merasa suka dengan orang itu. Kita ngerasa seneng ketika kita ada di dekatnya. Kita ngerasa bangga dengan keberadaannya. Dan kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin kita bakal menjawab dengan banyak hal-hal yang terdengar naif. Ya karena dia baik, ya karena dia keren, ya karena dia orang yang sangat dewasa, atau apapun alasannya itu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah benar mereka demikian? Atau ini hanya pembenaran? Alasan yang kita cari, hal yang kita validasi karena adanya perasaan suka dengan orang tersebut. Jadi apakah alasan-alasan ini, alasan kita menyukai dia itu muncul karena dia adalah sosok yang terlihat begitu perfect, begitu sempurna di mata kita, sampai pada akhirnya kita mengabaikan bahwa setiap orang juga punya celah. Dan bayangkan, dari pertanyaan tadi kita bisa dengan mudah menjawab apa alasan kita bisa menyukai seorang. Lantas, apakah kita bisa menjawab dengan mudah pula ketika kita menanyakan itu pada diri kita sendiri? Apa sih hal yang kita suka dari diri kita sendiri? Mungkin pertanyaan ini terdengar konyol, terdengar sangat keringi. Ya, karena gak banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini pada diri sendiri. Kita terlalu berfokus pada orang lain sampai pada akhirnya kita lupa dengan diri sendiri. Kita lupa dengan bahwa diri kita tuh ada. Kita lupa menyadari bahwa kita ada. Sebagaimana layaknya orang yang sering merasa bahagia ketika diapresiasi, maka diri kita juga loh. Diri kita juga butuh apa yang namanya apresiasi. Diri kita butuh apa yang dinamakan kasih sayang. Tapi karena kita terlalu sibuk dan berfokus pada orang lain, pada hal-hal yang bisa kita lihat, pada hal yang ada di depan mata kita, pada akhirnya kita lupa akan hal ini. Dan bukannya kita merasa bahagia dengan diri kita sendiri, pada akhirnya kita justru banyak mencela diri sendiri. Mungkin kita sering berkata bahwa kenapa aku gak bisa melakukan hal ini? Kenapa fisikku gak sebaik dia? Kenapa aku gak sepintar dia? Kenapa aku gak disukai selayaknya dia? Kita justru membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan perbandingan yang tidak relevan, atau bahkan dengan perbandingan yang tidak adil. Dan hal ini tentu bikin kita ngerasa sedih, atau mungkin benci dengan diri sendiri. Padahal kalau kita bisa merasakan suka dengan orang lain, kita bisa merasakan cinta pada orang lain, kenapa hal ini justru nggak bisa dilakukan kepada diri kita sendiri? Apakah kita merasa bahwa diri kita sebegitu buruknya sampai kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri dan menggantungkan itu pada orang lain?
kita berharap ada orang lain mengatakan bahwa dia suka dengan diri kita. Baru di sana kita bisa merasa bahagia. Dan ketika kita merasa demikian, di mana kita butuh divalidasi oleh orang lain, ketika kita butuh perasaan kasih sayang dari orang lain agar kita bisa merasakan bahagia, maka yang ada kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Bukankah ini berlawanan dengan perkataan yang mengatakan bahwa kebahagiaan diri kita itu adalah tanggung jawab dari kita sendiri, bukan orang lain. Tapi sayangnya kita sudah terlanjur berharap dengan perasaan itu, dengan sebuah perasaan di mana kita merasa bahagia ketika kita divalidasi oleh orang lain, disayangi oleh orang lain. Dan itu membuat kita terus menunggu sampai pada akhirnya kita kecewa dengan keadaan dan mulai bertanya-tanya, apakah benar bahwa diri kita ini tidak pantas untuk dicintai? Dan di sini gue keinget sama kata-kata ucapan dari teman gue, yang mana dia bilang cinta itu ibarat isi, sementara tubuh kita atau jiwa kita ini adalah wadahnya. Sebelum kita bisa mencintai orang lain, kita tuh harus bisa mengisi diri kita dengan perasaan itu sendiri, dengan perasaan cinta pada diri sendiri. Lalu setelah jiwa kita terpenuhi oleh rasa cinta kepada diri sendiri, barulah kita bisa memberikan perasaan itu, menuangkan perasaan cinta ini pada jiwa orang lain. Sehingga pada orang-orang yang mereka saling mencintai, yang mereka lakukan adalah mereka saling mengisi wadah jiwa mereka dengan perasaan satu sama lain. Mungkin memang ada pasangan yang mana sang pasangan itu bisa mengisi kekosongan yang ada pada jiwa pasangan lainnya. Tapi yang menjadi hal di sini adalah ketika semua orang berharap ada orang lain datang dan mengisi jiwanya dengan perasaan cinta, lantas siapakah yang akan mengisi? Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa dirinya sangat ingin merasa dicintai, mungkin kita lupa bahwa kita perlu mencintai diri kita sendiri dulu sebelum pada akhirnya kita bisa mencintai orang lain. Karena di saat kita merasa mencintai diri sendiri, di saat itulah kita sadar bahwa kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, bahwa kita pantas untuk dicintai. Karena kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita, bukan? Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan semoga mimpi indah.